semuanya, perkenalkan nama saya Tesla Monica Febriani Zebua dengan NIM 23161501 dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UKIN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme nitrogen. Jadi, saya harap jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran metabolisme nitrogen ini, ada beberapa topik yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, tentang sintesis dan sumber asam amino dari makanan. Nah, di mana banyaknya protein yang dicerna menentukan keadaan kesetimbangan nitrogen seseorang. Jumlah protein yang dibutuhkan untuk menjaga kesetimbangan nitrogen yaitu 28 gram per hari untuk orang yang berbobot 70 kg atau setara dengan 3,8 gram nitrogen. Jumlah ini diperkirakan dengan mengukur pengeluaran nitrogen selama 6-7 hari diet bebas protein. Jika bersumber dari protein yang berasal dari gandum, maka pemasukan harian harus ditingkatkan sekitar 40 gram per hari untuk bobot 70 kg. Nah, jumlah yang diperlukan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan adalah lebih banyak, sekitar 0,6 gram per kilo dalam satu hari. Yang kedua yaitu pencernaan protein. Protein dari makanan adalah sumber utama nitrogen terfiksasi bagi hewan tingkat tinggi. Enzim-enzim ini dikenal sebagai enzim-enzim proteolitik atau protease yang termasuk dalam kelompok enzim yang disebut hidrolase. Protease bekerja dengan memutuskan ikatan peptida antara asam amino melalui reaksi hidrolisis sehingga molekul protein yang kompleks dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh. Proses pencernaan protein yang dimulai di lambung oleh enzim pepsin yang aktif dalam suasana asam. Kemudian dilanjutkan pada usus halus oleh enzim pankreas, dan akhir pencernaan berupa asam amino bebas serta sejumlah kecil peptida dan tripeptida akan diserap oleh sel epitel usus melalui mekanisme transport aktif dan difusi terfasilitasi. Yang ketiga yaitu katabolisme asam amino. Semua asam amino yang bisa cepat membentuk derivat yang akan bisa dipakai dalam gluconeogenesis disebut asam amino glukogenik. Beberapa asam amino yang lainnya itu ada fenilalanin, tirosin, triptofan, dan isoleusin merupakan glukogenik dan juga merupakan katogenik. Karenanya, mayoritas asam amino merupakan glukogenik yang paling baik. Yang keempat yaitu pembuangan kelebihan nitrogen. Tidak ada simpanan nitrogen di dalam tubuh yang dapat dibandingkan dengan lipid dan glikogen, yakni semua kelebihan nitrogen dari kebutuhan tubuh yang meningkat akan dikeluarkan. Kelebihan asam amino dari kebutuhan metabolisme didegradasi menjadi rangka karbonnya, memasuki metabolisme energi, atau diubah menjadi senyawa lain dan amonia. Amonia dikeluarkan begitu saja atau diubah menjadi urea, lalu dikeluarkan. Hal ini terjadi pada manusia, namun terdapat perbedaan pada spesies-spesies utama dalam hal penghilangan kelebihan amonia. Manusia dan primata mengeluarkan sejumlah kecil asam urat sebagai produk akhir metabolisme purin. Manusia mengeluarkan kelebihan nitrogen dalam bentuk amonia, urea, dan asam urat. Beberapa metabolit lainnya yang mengandung nitrogen, terutama pada pigmen empedu, juga dikeluarkan. Ini adalah produk degradasi
hemoglobin, dan molekul lain yang mengandung porfirin. Yang kelima yaitu metabolisme pirimidin dan purin. Cincin pirimidin yang pertama kali selesai terbentuk adalah dihidroorotat. Hanya setelah oksidasi orotat, ribosom menempel untuk menghasilkan orotidilat. Asam amino kedua yaitu L-aspartat, di mana substrat untuk reaksi 2 yang dikatalis oleh aspartat transkarbamilase. Asam amino yang kedua yaitu L-aspartat adalah substrat untuk reaksi 2 yang dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase. Produk akhir jalur ini yaitu UTP yang merupakan inhibitor kuat bagi karbomoil fosfat sintetase 2, sedangkan selain substratnya yaitu ATP yang juga mengaktifasi enzim tersebut. Yang keenam yaitu metabolisme senyawa C1. Timidilat sintase yang merupakan enzim kunci dalam sintesis pirimidin menggunakan N-5- N-10- metilen tetrahidrofolat sebagai substrat dan sebagai pereduksi. Senyawa ini kemungkinan adalah yang paling penting dalam interkonversi serin dan glisin. Transfer gugus metil merupakan reaksi biokimia yang umum dan masuknya gugus metil ke dalam suatu molekul adalah salah satu cara untuk memodifikasi aktivasi biologis seperti dalam hal norepinefrin. Ketujuh, metabolisme porfirin. Sintesis dan perputaran porfirin yang merupakan prekursor heme cukup penting. Hal ini disebabkan peranan penting atau inti protein heme, hemoglobin, dan sitokrom. Secara kuantitatif, sintesis hemoglobin adalah bagian utama dari ekonomi nitrogen di dalam tubuh manusia. Heme adalah gugus fungsi dari hemoglobin dan mioglobin, sitokrom, serta enzim katalase dan peroksidase. Molekul-molekul ini mempunyai fungsi yang cukup berbeda, yakni hemoglobin mengangkut oksigen, mioglobin menyimpan oksigen, sitokrom mentransfer elektron, dan katalase serta peroksidase adalah enzim yang mengkatalis penguraian hidrogen peroksida dan oksidasi peroksida. Demikian materi kita tentang metabolisme nitrogen hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!